sore buat kita semua Bapak yang sudah hadir di Komunitas Manado. Di Komunitas Manado pada hari ini kita akan melanjutkan atau membuat seri-seri diskusi pada setiap minggunya dari Kombination Indonesia Manado. Dan Bapak Ibu yang berada di rumah atau di dalam perjalanan bisa mengikuti acara ini secara live streaming di Manguni TV melalui YouTube. Pada hari ini, Jumat 10 Juni, kita akan melakukan diskusi komunitas pecinta seni Sulawesi Utara dengan topik Guopaidis Kesenian Nyur Melambai. Dan pada sore hari ini, narasumber yang sudah hadir Bapak Tamjaya Alketua, salah satu akademisi dari Universitas Negeri Manado. Bagaimana sebenarnya kesenian dari Sulawesi Utara, strateginya, bagaimana kita bisa berinovasi tentang kesenian Sulawesi Utara, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa bersinergi bersama-sama untuk menciptakan seni Sulawesi Utara yang berdaya saing. Kita akan langsung saja pada topik diskusi kita pada sore hari ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Tamjaya Alketua. Pada Bapak, silakan. Acara sekali yang di Kombination Indonesia memang ketika kita di daerah itu Manado, saya kira dengan isme dengan argumentasi bahwa sebenarnya kita juga memulai dengan bukti-bukti yang tidak membanggakan, tetapi nanti akhirnya kita berharap semua kita punya ekspektasi yang sama bahwa dimanapun kita menghadapi masalah, kita selalu punya jalan keluar, kita punya solusi. Nah, itulah sebabnya saya membawakan yang di kesempatan yang kali ini ada jawaban terhadap tema yang ditawarkan oleh penyelenggara. Yang saya beri tema atau judul yang sifatnya sebenarnya langsung sebagai semacam jalan keluar, yaitu membuat beberapa catatan kecil yang mari kita elaborasi bersama bahwa yang kita butuhkan sebenarnya ketika kita berada di daerah seperti Sulawesi Utara, maka peran pemahaman terhadap tantangan ini, tantangan yang disebutkan tadi, ada Guopaidis itu sebenarnya harus kita hayati. Pertama, ini tidak bersifat khusus. Jadi kalau Sulawesi Utara keseniannya ya redup-redup saja, ya banyak morengnya, ya bahkan tidak membanggakan, itu sangat wajar. Yang juga kurang lebih juga sama, tapi tidak berarti ini kemudian semua daerah Sulawesi Utara lain yang Jakarta
Dan kita sebenarnya punya nomor kawan-kawan agar sebelumnya oleh itu adalah contoh sebenarnya ada peluang walaupun kita hidup di daerah semacam di Sulawesi Utara, upaya yang menunjukkan bahwa berkesenian sebenarnya sangat bersifat spesifik. Ketika ada tantangan kreatif dan tantangan itu dijawab, itu tidak lagi melihat unsur lokatif, tidak lagi apakah kita ada di Jakarta atau kita ada di Manado, itu bisa saja itu hilang. Yang ada adalah personal garansi pada orang-orangnya. Nah, itulah sebabnya kenapa inilah kesempatan kita mengatakan bahwa memang ada tantangan, tetapi kita juga punya keluar, dan bahkan jalan tidak lagi bersifat teoritis. Ini sudah bisa kita sebutkan. Itu, dengan seperti ini kita ini apa kita capai bersama, banding apa yang sebenarnya dalam gambaran besar sulut berkesenian kita buka. Memang tentu kita harus syukuri, kemudian kita membuat peta-peta yang lebih konstruktif lagi. Artinya kalau kita bisa berprestasi dengan tetap tinggal di Sulawesi Utara, kita juga tahu sebenarnya jangan sampai sifatnya sporadis. Itu yang ingin kita sama-sama proses agar Sulawesi Utara ke depan itu akan lebih bisa dari segi agenda settingnya bisa menunjukkan bahwa kita punya peran sejarah. Di kehadiran saya dan Anda itu punya peran yang menentukan terhadap lompatan kuantum upaya kualitas berkesenian. Nah, saya kira saya jawab. Terima kasih karena Valdi sudah memfasilitasi kita di sini. Satu ruk yang dari saya, bagaimana peran ini dan besar paling penting yang menurut saya belum saya katakan ada hal-hal yang ingin kembali, terutama saya tidak lihat di sini. Saya berharap saya juga menyadari bahwa ulang-ulang seperti mengunyah permen karet yang sudah hilang manisnya dalam proses di mana kita sekarang berada. Itulah sebabnya ke depan harus ada model-model yang mencerminkan punya kesadaran tentang ruang dan waktu yang efektif. Artinya di sini misalkan saya mengatakan bahwa ke depan narasumber itu jangan hanya satu, saya mengusulkan dua. Nah, ini terkait dengan proses pengkaderan. Artinya kalau saya berbicara di sini, mungkin saya dituakan, bukan karena saya itu sudah tua, walaupun saya bermuka tua, tapi seyogyanya juga teman yang muda yang berbicara, dan dengan demikian melihat bahwa sebenarnya tidak ada di daerah ini yang justru dikhawatirkan genre dalam beberapa lahirnya anak-anak itu dalam proses kita berkesenian, karena tidak jelas dia ini orientasinya akan berkakak kepada siapa, tiba-tiba berkesenian sah saja, tetapi dalam proses-proses pengkaderan ini kadang juga menunjukkan bahwa kita memang tidak adanya pengorganisasian dan proses-proses komunitas menurut saya yang penting. Nah, karena
bisa negara yang misalkan kita bicara manajemen juga dari segi enggak itu. Kemudian saya kita semacam yang saya sebutkan adalah tahu sekarang 10 bulan Juni 2004 tarik ke 10 bulan kemana itu perlu gulunya. Di setelah pertemuan kita kali ini, pertemuan selanjutnya apa yang kita bicarakan dan menghadirkan siapa, dan kita bisa evaluasi dalam waktu 1 tahun, 10 bulan, 1 tahun, kita tahu sebenarnya apakah ketika kita evaluasi kita berhasil atau justru cuma berputar-putar atau kadar iseng saja. Nah, saya tidak mau hadir dalam pertemuan seperti itu. Baik, yang selanjutnya saya akan memulai hal yang mendasar. Ini pengulangan tetapi dengan pendekatan yang lebih saya upayakan ini khas Kamajaya. Saya berbicara di beberapa tempat tentang ini, bahwa apabila kita mau maju dan kemajuan berkesenian kita laras dengan zaman, maka ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Jadi, berdasarkan studi saya di beberapa tempat, ini adalah kebutuhan kita. Jadi kalau Sulut ingin tetap ada peran-peran kita katakan di sana atau di sini, di Sulut ada kesenian, maka tentu ukurannya adalah seperti yang ceritakan di sini. Yaitu kata kuncinya kita semua kreativitas. Apa yang saya sebutkan kreatif ini? Kreativitas ini adalah berkait dengan, jadi menegaskan bahwa ada tanpa ada kreativitas. Jangan kita mengklaim kita berkesenian kalau tidak ada ruh kreativitas di dalamnya. Nah, apa yang disebut kreatif? Nah, itu yang saya kira tentu nanti teman bisa beberapa masukan. Saya melihat bahwa ada 3 lingkar besar yang punya pengaruh terhadap proses kreativitas. Yang kreasi pertama selain hal yang dah itu sih, saya ada orang mampu ya lemah. Motivasi ini penting pada saat kita berbicara animo dan apresiasi publik rendah. Apa yang dilakukan oleh dan kawan-kawan, saya kira itu menunjukkan bahwa di sini ada peran yang terkait dengan motivasi yang kuat. Motivasi atau orang yang memiliki motivasi itu tidak peduli apakah pemerintah memberi penghargaan ketika dia berkesenian atau tidak, dia tetap berkesenian. Orang yang punya motivasi berkesenian yang kuat tidak peduli apakah ada pengusaha yang peduli terhadap proses keseniannya atau tidak, dia tetap berkreasi dengan seninya. Jadi sebenarnya modal kita berkesenian di daerah seperti daerah kita ini itu karena kenapa kita hadir di sini itu karena motivasi kita yang besar, bukan karena hal-hal yang sifatnya ekstrinsik, bukan karena ada hal-hal yang sebenarnya kita harapkan dari luar, tapi ada panggilan yang memang tinggi dan luhur di kualitas
Dan itu yang kita miliki. Kenapa kita mau tetap berkumpul di sini, tetap berjibaku memproduksi karya kita. Nah, itu karena motivasi. Nah, kreativitas ini juga, selain motivasi ini terkait dengan, saya ingin jangan sampai direduksi kreativitas ini dengan hanya mengatakan bahwa dengan kita tetap berjibaku berkembang di dunia kesenian, kita sudah bisa dikatakan maju berkesenian. Yang kedua adalah faktor yang terkait dengan ini, kemampuan creative thinking skills. Jadi orang yang kesenian yang aktif selalu dia capacity building ya, tidak setengah-setengah. Kalau agar dia paham bahwa ini tidak hanya dari diri, tetapi juga unsur-unsur dia tulisan kali ini banyak dapat itu bahwa dia harus mendapatkan kemampuan yang dari segi kapasitasnya yang juga aneh ya di daerah ini, orang begitu diakui sebagai seniman dari umur 20 sampai 40 dan bahkan 50, itu kerjaannya cuma di apa namanya ya, menurut saya adalah tukang melatih saja. Dan melatih itu pun kalau ada festival, ini jadi tukang bukan seniman. Nah, ini karena creative thinking skills. Nah, ini memble. Dia tidak mau berorientasi pada produksi, tetapi menjadi tukang mencari yang tentu ya bisa saja, tetapi ini menunjukkan bahwa dia tidak ada peningkatan. Itu unsur yang kedua di kreativitas. Nah, kemudian juga soal yang ketiga, expertise. Ini adalah kalau kita sudah punya motivasi yang kuat, kemudian juga kita tahu bahwa kita belajar dari apa yang kita lakukan, dan kita juga menambah ilmu-ilmu yang misalkan dari perbandingan, maka yang ketiga hasilnya adalah kita akan menjadi semakin ini soal skills, pemahaman yang sifatnya di mana ketika kita membutuhkan proses-proses inovasi misalnya, itu dengan sendirinya ditemukan. Kan saya dengar cerita bagaimana teman-teman di Jakarta dari Center Kreatif maupun kemarin, mereka sebenarnya dengan persiapan yang sebenarnya tidak nyaris tidak sempurna, tetapi mereka mampu dengan ini ya, kemudian kapasitas pikir, dan ketiga adalah bagaimana mereka jadi bahwa wilayah kreatif itu juga dituntut bukan pada ketergantungan, tetapi keluar jawaban pada solusi. Nah, dari segi hal ini soal ya, mereka mampu melakukan pentasnya, membahan yang terbatas, tapi ketika mereka di sana membuka tetapi efek sistem optimal. Nah, itu kenapa di barat kira memang itu bukan mengerti. Jadi inilah sebenarnya berkeahlian dari waktu selalu ada tingkatan. Nah, kemudian saya ingin memahamkan kepada teman-teman juga bahwa bagaimana proses
proses kreativitas ini sangat juga membutuhkan proses-proses yang sifatnya elaboratif, pengembangan. Ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa bersenian ini adalah sesuatu yang membutuhkan proses-proses yang sifatnya konektivitas dengan beberapa kalangan, dengan berbagai daerah, maka memang kebutuhan yang kita segera rasakan muncul setelah proses-proses tadi kita lakukan. Maka betapa kita mulai mengatakan bahwa berkesenian sebenarnya adalah berjejaring, networking. Saya juga mulai misalkan pas waktu mereka pulang dengan membawa kemenangan teman-teman dari Sanggar Kreatif, saya mendengar mereka mulai fasih menyebut nama-nama teman-teman di Jakarta yang jadi juri atau sastrawan, seniman di sana. Ini perhatikan bahwa kerja keras yang ruh adalah kreativitas juga akan membawa kita pada akhirnya pada satu tingkatan yang dari segi ruang dan waktu itu semakin tinggi, semakin berkualitas, kemudian juga wilayah gerak jadi lebih luas. Nah, makanya betapa penting bagi kita untuk memahami bahwa ini adalah di internal kita berkesenian, dan tidak ini menunjukkan kita tetap berkesenian walaupun tidak ada dalam dunia. Tetap kita tahu yang berkesenian si eksistensial berkesenian itu akan kelihatan. Kalau internal tinggi yang mungkin dia tidak pernah berusaha, tapi dia kelihatan tetap aktif, dia hadir dalam pertemuan kesenian. Kalau ke daerah, ke Jakarta, ke Jogja, ke Bali, ke luar negeri, dia bahwa dia mungkin sedang kantor ke wisata, pasti dia ini. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara pada tingkatan yang lebih luas audiensnya, seperti anak di sekolahan atau di kampus, kita tidak semua harus jadi seniman, tetapi memiliki jiwa berkesenian itu adalah relasinya terkait dengan martabat, dengan kehormatan, dengan dignity sebagai manusia. Karena berkesenian adalah merupakan naluri yang justru sebenarnya tidak boleh hilang. Apapun profesi kita tetap harus memiliki atau mempunyai bahasa Indonesia ini mempunyai jiwa seni. Nah, itu saya kira kalau kita mau laras zaman dalam berkesenian, entah kepentingan sendiri dan kepentingan kita berkomunitas, maka kita harus buat decision now. Jadi dengan demikian kalau ini kuat, maka kita akan bisa mengatakan apa yang bisa terjadi dari sisi atau dari wilayah di luar kita, di luar komunitas kita, yang saya kategorikan sebagai sisi eksternal. Kita sebenarnya bisa lebih kuat, gitu, powerful. Jadi nanti terakhir saya akan mengajak kita untuk melakukan beberapa strategi yang sifatnya lebih saya rekomendasikan sebagai rencana aksi. Nanti kita bicarakan. Nah, nantinya di setiap daerah seperti juga amanat undang-undang ini, kesenian ini ditata seharusnya tertata di anggaran yang berkesenian, budaya, tetapi seringkali ini verbal, bukan bahwa misalnya peduli pada budaya kita
ini sebenarnya mayoritas mengatakan bahwa mereka peduli kebudayaan. Kalau kita baca visinya itu semua budaya, tapi mereka budaya itu satu hal yang sifatnya verbal, disebutkan, dituliskan, tetapi tidak diikuti dengan politik. Misalnya juga punya harus mengurusi dengan layak, ya, anggarannya tidak terlihat bunyi, ya, tidak terlihat betul-betul menggerakkan kesenian daerah. Nah, ini soal politik anggaran. Nah, karenanya memang dari sisi eksternal kita mengharapkan ada peran pertama pemerintah, kedua pengusaha, dan ketiga adalah peran yayasan. Yayasan ini kalau Jakarta banyak, di Bandung banyak ya. Jadi ada yayasan volunteer, ada macam-macam. Ada asosiasi-asosiasi yang sifatnya sebenarnya NGO oriented, jadi berorientasi pada mereka adalah organisasi non pemerintah. Tapi inilah yang sebenarnya ketiga ini sisi eksternal yang mestinya kita juga paham. Jadi kita berkesenian bukan hanya untuk berkesenian saja, tetapi ada sisi yang seringkali Henry mendorong saya untuk mengatakan secara eksplisit, yaitu ada kesadaran bahwa memang ini sebenarnya kita berhadapan dengan sisi eksternal yang kita sering sebut sebagai stakeholders kesenian, dan mestinya kita juga punya format-format gerakan yang mengarah pada proses-proses pendekatan, dan syukur puji Tuhan, alhamdulillah kalau kita juga punya persepsi yang sama, kita bangun dengan mereka bahwa mereka hadir itu sama perannya dengan kita, hanya kita mencipta mereka semua fasilitasi, bukan justru kooperasi atau mengatasnamakan kesenian gaji, bukan itu. Tapi jelas memang yang pertama sifat dan ini seniman. Wow, ini dengan ada namanya yang perlu sejak 2016 acara martabat dalam kesenian, terutama dengan memberdayakan mereka yang jelas keberadaannya tidak hanya makan gaji tetapi kerjanya. Nah, kemudian saya kira kita juga paham setelah pemerintah pengusaha. Jadi mari teman-teman seniman di daerah ini segera kita juga dengan hanya masturbasi berkesenian tanpa memiliki peran-peran yang sebenarnya sangat besar peluangnya untuk membesarkan peran kita juga di daerah-daerah yang punya cara dan berhasil kemudian cara itu mendekati pengusaha. Mereka punya dinamika berkesenian yang baik. Kalau kita pergi ke Jakarta lah ya, kita pergi ke Bandung, pergi ke Jogja, Bali juga, kita lihat bahwa sebenarnya pengusaha sangat dekat dengan seniman. Kira Bali itu akan seperti sekarang kalau mereka tidak ada senimannya. Orang datang ke Bali justru karena mencari senimannya, karya seninya. Nah, kita juga di Solo, di Manado harus seperti itu. Itu sebenarnya pernyataan yang juga pertanyaan. Harus seperti itu, pertanyaan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan?
Nah, teman-teman pengusaha seperti Peldi, saya kira ini ada banyak ngantri di belakang, tapi memang selama ini cukup garap. Karena kenalan saja kan dengan Bung Peldi. Kita juga punya banyak kenalan di yang lain. Dari usaha-usaha yang mereka lakukan sebenarnya juga membutuhkan kita yang signifikan di perhotelan, di pun dari segi pendekatan saya menghargaan mas penting proses penghargaan bagian lain daripada bersenian ya, kemana-mana kita juga saya dapat penghargaan tidak dapat dan juga enggak. Jadi ada yang penghargaan itu adalah poin plus. Konstruk ini adalah satu yang menurut saya kemajuan apalagi dilakukan oleh pemerintah. Kemarin kan Les Bumi memberikan penghargaan terhadap beberapa teman dan saya ada di dalamnya. Saya pikir tradisi seperti ini harus dijaga sehingga merupakan bagian yang sebenarnya penghargaan itu seperti juga proses-proses yang lainnya itu mahkota. Setelah kita pakai baju, setelah kita sehat, kita sehat, maka kalau ada mahkota, nah penghargaan adalah mahkota dari proses eksistensi kita. Jadi sifatnya eksistensial. Jadi kita ada itu karena dihargai. Kira-kira begitu ya. Nah, saya ingin juga mengatakan bahwa ketika saya menyebutkan pemerintah, pengusaha, dan kemudian yayasan, betapa segera sebenarnya apalagi teman-teman seperti Bung Peldi paham bahwa seni ini tidak hanya seni murni. Seni ini kan juga ada yang terapi. Tetapi ingat bahwa terapan yang orang-orang pemerintah sebut menjadi lumbung dari proses-proses tumbuhnya industri kreatif itu nanti kreativitas. Jadi industri kreatif itu tolong dia mau hidup kalau kreativitas yang adanya di proses-proses seni. Di industri kreatif itu syaratnya harus proses kreativitas itu ongkos pidato bolong-bolong ada isinya bicara tanpa ada maka industri terapi yang aktif kan harus peduli keadaannya peduli. Nah, kira memang akhirnya akan mengatakan setelah kita ini ada hal yang segera kita bicarakan ini yang harus kita lakukan. Dari beberapa pertemuan saya merencanakan mestinya menawarkan kepada teman-teman ada aksi yang jelas. Misalnya segera saya akan tawarkan kepada teman-teman kita harus ada proses-proses advokasi. Hari paling penting ini. Jadi kita akan ada audiens dengan pemerintah atau pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Jadi kita akan segera
kapan itu dilakukan? Perlu sekali mengatakan bahwa apalagi pemerintah baru sekarang maupun kabupaten kota ini bahwa kita sekarang bukan mau memikirkan diri daerah ini, kita karenanya kita setara di dalam membuat perencanaan paling tidak, dan proses-prosesnya juga terlibat nanti. Harus ada segera advokasi. Ini politik bersenian memang segera yang dibutuhkan, terutama di daerah-daerah yang literasi terhadap seninya memang hampir bisa dikatakan huruf. Pemerintah pun eksekutif. Ini Bung Ferry, maaf yang teman-teman dulu sebenarnya ikut di ketika jadi anggota dewan, apa dong itu? Ini perlu di poles lagi, brush up. Mereka harus segera kembali, ternyata harus buta seni gitu. Jadi proses literasi ini kita lakukan dengan advokasi. Kita ketemu dengan dewan. Silakan teman-teman rancang. Kita mulai di mana nanti bicara. Ya selain ini tugas kedua juga mudik ke Bitung, jaga saya didorong mereka supaya tidak produknya mulai dekat teman-teman mau belajar story itu ukur kita di apa kita masih 6. Jadi mulai dari pala sampai kepala daerah itu semua tahu Aksel, semua tahu Tangkasi. Dan orang boleh saja tidak datang di apel Bung Feli, apel Kodri, jangan sampai tidak hadir pementasan Tangkasi. Apalagi kalau dia kepala dinas, apalagi kalau dia kepala dinas pendidikan, ini ditayangkan. Boleh mereka buktikan itu. Dan juga itu luar biasa menurut saya. Jadi kita nanti ada sisi moderatnya. Tentu kita tidak semua harus meniru Bitung. Proses-proses yang kita lakukan juga harus sesuai dengan kebutuhan daerah. Teman-teman mungkin yang dari Tondano akan berbeda, tetapi hal ambil kebijakan bukan proyek daerah itu harus kita ambil. Kita harus melakukan proses lain yang baik. Soal produksi ini saya kepada teman-teman produksi yang menyenangkan, produksi ini semesteran itu di-create oleh orang yang kita tahu dia dijadikan bersama. Itu yang di bahasa itu kita lakukan untuk produksi yang lebih benar, lebih utuh. Nah, kita kerjasama dengan pemerintah, dengan usaha dan macam-macam. Tapi kita akan mensupport yang kita tunjuk untuk produksi semesteran. 1 tahun kali ini kita sepakat, kita punya produksi ada 2 minimal. Nanti variasi ya kita akan. Yang presentasi ini asing kita akan punya agenda untuk dan saya kira punya semacam dari segi ini penting
pertemuan kita, karena mereka akan bukannya hadir, tetapi dalam proses-proses yang signifikan berarti. Jadi mereka teman, terutama muda-muda yang belajar, mereka selain tentu akan difasilitasi oleh senior-senior mereka di daerahnya, tetapi di sini juga menjadi tempat untuk mendapatkan sumber-sumber yang lebih baik lah. Ya, itu janjinya. Kalau tidak lebih baik, untuk apa? Mereka tidak perlu keluar Tondano, datang ke Manado untuk belajar tentang teater, tentang sastra, tentang pertunjukan yang lainnya. Karena ini adalah hal yang harus kita jamin itu ada. Jadi pertemuan-pertemuan ini, apakah nanti sumber atau sumbernya ya tersedia di sini, kalau di sini available ya kita pakai di sini. Mungkin untuk latihan-latihan dasar kita punya Ongke, kita punya Andi dan seterusnya. Tapi nanti untuk hal-hal yang sifatnya mungkin lebih spesifik, terutama terkait dengan film, mungkin kita bisa mendatangkan teman-teman dari Jakarta ke sini. Atau kita bikin paket, kita bikin satu kurikulum yang studi kita produksi, atau produksi kita ke Jakarta atau Jogja. Nanti kita akan sinergi. Karenanya capacity building perlu menjadikan buat kurikulumnya ada, kemudian ada working. Kalau itu mungkin kita akan ke Jogja atau ke Bandung. Teater mungkin ke Jakarta dan ke nanti fix kemana mungkin. Ya, kita bicara seperti itu, konkret. Jadi semua dari pertemuan jika mereka hal yang segera menjamin bahwa kita full dan lupa itu kita diri kita tidak apa-apa lain hadir kemudian mandiri orang lain untuk hal yang lega ya. Kalau teman ini sudah tahu persis bukanlah kira-kira kembali itu kita sekarang kan media hanya tunggal. Dulu kan kita harus konvensional, terus ada koran, radio, TV. Sekarang kita punya YouTube, belakangan juga sudah ada television. Itu bisa juga kita gunakan. Ini soal dunia video. Dan saya kira dengan demikian ini adalah satu keniscayaan. Jadi proses-proses seperti ini adalah melengkapi keberaksaraan. Ya, tulisan-tulisan kita ini dilengkapi dengan video. Nah, karenanya tentu juga demikian kita segera tahu kalau kita bersaing dengan Jogja, teman-teman dari Jogja di Jakarta, itu referensinya ketika kita ngomong, ketika Ongke ngomong ke sana, itu juga silahkan tonton kita, sudah ada itu, ada di YouTube. Kalau tonton itu keputusan kita. Nah, jadi seperti itulah. Karenanya dengan demikian saya menduga apabila ini kita bisa lakukan, lompatan kuantum di dalam persenian akan segera kita capai. Dan karenanya tentu dari hasil pertemuan seperti yang kita lakukan kali ini dan akan kita lakukan ke depan, sudah segera kita sadari sebagai proses yang tingkat akseleratif dan kemudian juga dengan konkret. Saya kira ini ya, cukup panjang, jadi harus panjang lama. Maaf.
Ya, terima kasih atas sore hari pemaparan tentang bagaimana kita berkesenian pada zaman khususnya new melalui baik dalam sejarah dan memberikan kepada sudah kan beberapa bagaimana melakukan titik dasar titik dan saya di pembicara kita mengkritik kadang istilahnya kalau bahasa kita sini par, ada yang senior, ada yang junior, ada inklusinya, ada kurikulum. Nah, ini juga cukup sederhana, tetapi kita sering mengabaikan ini Pak, tentang kurikulum sederhana sekali, tapi kita tidak bisa membuat. Sulut tetap ada dalam berkesenian. Bagaimana caranya? Kita tetap ada dalam peran berkesenian, kreativitas kita. Tapi ada tadi satu catatan yang cukup kritis menurut saya. Tetap berkesenian dengan motivasi dan perkembangan yang sangat kreatif, bisa mengembangkan ide-idenya. Kalau tidak punya itu, Pak bilang tadi, berhenti. Sudah berkesenian kalau nyari kreativitas. Sekarang kita akan buka ruang diskusi untuk kita saat ini buat Bapak Ibu yang ada di ini, para pegiat-pegiat seni yang ada di Sulawesi Utara yang sudah hadir pada sore hari ini. Kita akan membuka ruang tanya jawab, buka ruang sharing, saling berpikiran bagaimana kita mengkritisi, memasukkan di materi yang sudah disampaikan oleh pembicara kita pada sore hari ini tadi. Walaupun sebenarnya pembicara ini sudah mengupas dari asal sampai rencana, ada tantangannya loh. Dia menantang kita untuk memberikan satu perencanaan aksi yang konkret, bukan perencanaan reaksi. Nah, beda kan Pak? Ya, aksi atau reaksi. Kalau reaksi itu sedikit-sedikit melakukan tindakan, bereaksi habis itu selesai. Oke, kita buka ruangnya. Kami buka pertama sesi tukar pikiran, bukan hanya tanya jawab aja. Oleh saudara bahwa yang telah menjadi pengantar dalam kopat kesenian, walaupun memang belum terlalu memang kita orang kesenian di sini sangat maju. Cuma ada persoalan itu yang kita tangkap. Dari beberapa paparan yang disampaikan tadi, ada dua, kurang lebih ada 2 atau 3 yang kita mencoba mau elaborasi. Pertama, soal motivasi. Mungkin motivasi ini sebetulnya selalu ada di setiap generasi yang ada, itu selalu ada. Motivasi itu selalu ada. Kreativitas itu juga kan terdorong karena ada sebuah motivasi. Itu yang saya lihat. Kasus-kasus seperti misalkan baru-baru ini ada sebuah prestasi yang luar biasa kepada saudara kita Fix Minore yang orang pakai lewat tanggal kreatif yang kebetulan pada waktu
Itu satu sisi itu menjadi kebanggaan kita semua, kebanggaan kita semua. Dan itu menjadi penanda sebetulnya. Tapi sebetulnya setelah kita melihat sejarah-sejarah yang sebelum-sebelumnya, bukan mungkin, memang ada juga beberapa seperti itu. Memang ini menjadi fenomenal. Itu nah, pertanyaannya begini, kebanyakan apa yang menjadi persoalan kesenian kita di Sutra itu, menurut pengalaman saya pribadi, itu tidak terletak pada kualitas setiap generasi yang memiliki orangnya, bahkan yang ada setelah pengamatan secara itu terletak di titik manajemen. Artinya bagaimana manajemen, mungkin juga mengorganisasi. Artinya kita siapa kita itu agak personal. Menjadi salah lagi yang disampaikan titik-titik misalnya pemerintahan di bagian yang menangani ruang dengan seni dan budaya, itu banyak orang yang memang benar-benar ketika berada di situ, orang-orang yang ansihnya tidak paham dunia ini. Itu persoalan tersendiri. Memang sehingga akhirnya seniman itu sendiri berjalan, atau ya yang penting kita berkarya saja. Karena itu dari pengamatan yang kurang lebih 15-20 tahun ini, saya berpikir bahwa seniman itu jangan lagi berkarya saja, bukan teman lagi, tapi bagaimana saat ini seniman itu harus berpikir, dia harus berpolitik. Politik bukan politik praktis, tapi berpolitik untuk kepentingan kesenimanannya. Termasuk yang disampaikan oleh pembicara tadi, saudara Kapten Alkatu, bahwa bagaimana taktisnya kita meyakinkan, ini persoalan meyakinkan misalkan kita sebagai sebuah instrumen di situ. Begitupun legislasi yang memang ansinya mereka menjadi kedudukan itu, memang tensiusnya jangan tensius, tidak tahu apa-apa. Nah, itu persoalan, satu persoalan, walaupun memang akan para seniman menjauhkan diri dari itu, tapi mulai sekarang kita jangan lagi, kita harus meyakinkan bahwa kita sudah untuk kualitas, kita berkualitas, tapi bagaimana untuk mengorganisasikan itu. Memang saat ini terkesan ada kotak-kotak. Kotak-kotak itu juga persoalan, banyak persoalan yang ada di sini. Jadi itu hal yang pertama. Kedua, untuk konteks bersenian kita di sini, yang saya di teater seni pertunjukan, tapi prinsipnya sama. Seorang atau juga ada persoalan. Orang lihat ya Pak, nah itu yang pertanyaannya buat waktu itu teater yang pernah teater itu kita yang di Jogja, yaitu teater Gerasi, baru
Kemudian dari hasil diskusi pada waktu tahun 2002 ada event yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa sastrawan bicara siswa bertanya. Kebetulan kita sempat ada sebuah audiensi dengan Nano dan Nano waktu itu, dan kebetulan mereka satu tim yang bawa. Mereka mengatakan yang saya dapat, kami bukan apa-apa di panggung tanpa ada orang yang mau dalam proses ini. Cuma memang yang nyentrik itu kan, artinya kalau pengandaian sebuah pertunjukan teater dalam hal ini, latihan 6 bulan, 9 bulan, itu adalah proses panjang. Kemudian itu disajikan hanya sejam, dan orang kemudian melupakan proses itu. Nah, dasar dari ini akhirnya banyak orang kemudian artinya kita kalau dalam dunia konteks seni kita suka yang ngintip saja, yang di atas panggung saja, sehingga banyak orang lupa kerja-kerja di belakang panggung itu juga adalah sebuah bagian mengasihkan seni, mengorganize hal-hal seperti itu. Ya. Saya pribadi melihat bahwa di sini salah satu titik yang paling krusial. Selain sudah disampaikan oleh saudara Majalah Katut dengan teknis, dan itu saya juga sependapat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yuk, satu lagi yang bisa memberikan pertanyaan atau sharing tentang